Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Najibah Mekina, kelas 11 IPS 3, absen 38. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan mengenalkan apa itu karya ilmiah, mengapa kita harus mengetahui karya ilmiah, dan bagaimana kita mengetahuinya. Yuk simak materi yang akan saya sampaikan. Karya tulis ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya ilmiah menurut Sujiman dan Sugono 1991 adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah, sedangkan menurut Surya Sumantri 1995 dalam Vinoza 2010, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi, penalaran, keilmuan, serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintesis analitis. Pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya yang tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Pengertian karya tulis ilmiah menurut Wikipedia adalah laporan tertulis yang diterbitkan mengungkapkan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah serta etika keilmuan yang ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah. Arifin mengatakan bahwa ada beberapa jenis karangan ilmiah yang biasa ditulis orang. Selain makalah dan skripsi, ada pula nama lain seperti kertas kerja, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Berikut jenis-jenis karya ilmiah menurut Arifin. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya ilmiah karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tulis sekolah atau perguruan tinggi. Kertas kerja. Kertas kerja merupakan makalah. Maksudnya hampir sama dengan makalah, tapi penjabarannya untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut. Maksudnya mungkin untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail kali ya. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain atau bahkan diri sendiri dan data yang diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi adalah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikan yang menjenjang di semester akhir. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah karya tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Menurut KBBI, tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam bentuk karangan untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi dan merupakan karya ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana pada suatu universitas.
Tujuan karya ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga dibuktikan kebenarannya suatu fakta. Karya tulis ilmiah juga memiliki ciri-cirinya yang kompleks dan tersusun rapi, yaitu suatu permasalahan yang diungkap secara logis, fakta dari data yang kredibel dan analisis yang objektif, serta dapat pada bagian rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat yang interrogatif. 2. Opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori dari berbagai sumber, seperti pendapat ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah terbit, bukan berasal dari imajinasi, perasaan, atau bahkan pendapat yang subjektif. 3. Ragam bahasa barulah ilmiah. Itu ya seperti tidak ambigu gitu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Ya intinya harus berbahasa yang ilmiah gitu, yang masuk di akal juga dan bisa secara logis mungkin. Nah, ada juga struktur karya ilmiah, yaitu halaman judul, abstrak, pendahuluan, kerangka teoretis, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah teks yang menginformasikan pembacanya terkait pada suatu masalah beserta jawabannya. Saya memiliki saran untuk penonton, yaitu untuk belajar lagi dengan mandiri dan lebih giat untuk memahami apa itu karya tulis ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga siswa-siswa yang berada di atas ini dapat memahami apa yang saya sampaikan dan juga paham akan apa itu karya tulis ilmiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.